Prabowo Subianto, siapa yang tak kenal sosok satu ini? Mantan Panglima Kostrad ini dikenal sebagai sosok yang tegas dan pernah menjadi rising star sebelum kemudian namanya tenggelam menyusul peristiwa tragedi Mei 1998. Tetapi kini nama Prabowo meroket kembali dan bahkan menjadi sosok capres yang paling diidolakan masyarakat. Mengapa Prabowo? Prabowo Subianto, mantan Pangkostrat ini merebut hati masyarakat tentang siapa yang paling tepat memimpin Indonesia pada tahun 2014. Prabowo bahkan menempati posisi terkuat jika pemilihan presiden digelar tahun 2014. Demikian hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting. Namanya Prabowo seolah muncul di tengah kelangkaan akan pemimpin yang mampu menjanjikan terbangunnya sebuah Indonesia yang kuat, stabil, demokratis dan makmur. Ada pertanyaan besar di balik menguatnya nama Prabowo Subianto. Ya, mengapa Prabowo? Popularitas Prabowo Subianto sebagai capres yang paling diinginkan publik mengundang sejumlah pertanyaan. Apakah publik mengetahui rekam jejak Prabowo dengan baik? Apakah rekam jejak menjadi tidak penting lagi karena harapan publik demikian besar terhadap munculnya sosok yang tegas untuk memimpin Indonesia pada 2014? Ataukah Prabowo memang memiliki kecanggihan dalam memanfaatkan panggung demokrasi untuk meraih popularitas? Popularitas adalah pintu gerbang utama bagi seseorang untuk terpilih menjadi pemimpin melalui panggung demokrasi. Dengan menempati posisi teratas sebagai calon presiden pilihan para responden, maka popularitas telah berada dalam genggaman Prabowo. Tetapi popularitas Prabowo memiliki rekam jejak yang unik. Ia dari kalangan militer yang memiliki kaitan dengan era otoritarisme Orde Baru. Dari manakah sumber popularitas Prabowo? Apakah ia mewakili kerinduan akan munculnya negara yang kuat dan bukan negara yang gagal? Benarkah Prabowo dianggap menjadi mastermind di balik kesuksesan pasangan Jokowi-Ahok? Jika Prabowo dikabarkan sebagai perancang strategi di balik kemunculan Jokowi-Ahok, kini ada pertanyaan penting yang mendesak dimunculkan. Benarkah kemenangan Jokowi-Ahok membuat perjalanan Prabowo menjadi capres terpopuler makin tidak terbendung? Jika perjalanan menuju RI1 hendak ditetapkan, maka kemenangan pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI adalah titik awal menuju RI1. Logika ini mengisi pemaknaan dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang mengukur siapa capres paling populer yang akan dipilih oleh warga DKI. Survei yang digelar bersamaan dengan pemilu kada DKI itu menempatkan Prabowo sebagai capres terpopuler, disusul Megawati dan Abu Rizal Bakri. Pertanyaannya, mengapa kemenangan Jokowi-Ahok menjadi titik awal kemenangan Prabowo? Konstruksi simbolik dan konstruksi faktual macam apa yang membuat kemenangan Jokowi-Ahok melambungkan nama Prabowo menuju RI1? Pak Salim, hasil survei capres terakhir menempatkan Prabowo sebagai capres terpopuler. Apa tanggapan Anda terhadap hasil survei ini? Menurut tafsiran saya ini adalah fenomena bangsa kita itu memerlukan pemimpin yang tegas, yang berani, yang cepat, gitu ya. Nah, di mata publik karakter itu ada pada Prabowo. Itu di mata publik. Apa benar ada kita nggak tahu. Kenapa begitu? Ya, karena bangsa ini selama 32 tahun dipimpin Pak Harto telah membentuk voting behavior bangsa ini ya untuk melihat kepemimpinan tentara, ketegasan tentara telah membawa kebaikan bagi mereka.
Oh tentu Anda bilang kan tidak semuanya baik di zaman Pak Harto. Ada orang ditangkap, ada koran ditutup dan sebagainya. Oke? Tetapi Anda harus ingat, manusia itu cenderung melupakan pengalamannya yang pahit dan menghidup-hidupkan memorinya yang manis. Memori yang manis misalnya di zaman Pak Harto tidak ada orang tawuran kampung lawan kampung. Ya. Tidak ada tawuran, ribut di pengadilan dan sebagainya. Apakah tawuran itu terjadi karena Pak Harto, ya, ketegasan Pak Harto, atau karena sistem politik waktu itu tidak diperhitungkan orang? Jadi Pak Harto berhasil menciptakan satu voting behavior, dan voting behavior itu membuat mereka melihat Prabowo memenuhi syarat itu. Mengapa tokoh dari latar belakang militer tetap menjadi pilihan walaupun kita tahu ada beban masa lalu yang seharusnya menjadi pertimbangan? Munculnya Prabowo, nama Prabowo muncul itu sebagai akibat negative vote, protes vote kepada kekuasaan yang ada sekarang. Jadi ada perasaan di dalam masyarakat yang sebenarnya kurang puas karena berharap lebih banyak dari pemerintah yang ada untuk mengatasi hal-hal yang mereka keluhkan sekarang. Apakah kemudian hasil survei ini bisa dijadikan barometer nasional? Ya. Begini, menariknya survei yang hanya Jakarta itu korelasinya menurut kesan saya tinggi dengan survei nasional. Kan dalam survei nasional juga kan Prabowo tinggi. Jadi nampaknya ada persamaan perasaan di dalam masyarakat pada umumnya mengenai persoalan itu tadi. Bahwa mereka mengharapkan ada pemimpin yang tegas, cepat, berani mengambil tindakan, dan available tokoh yang ada adalah Prabowo. Kalau kita melihat kecenderungannya sekarang mulai bermunculan tokoh-tokoh militer yang lain, Pak Karena Salim. itu saya mengatakan kepada teman-teman yang cemas, wah bagaimana kalau Prabowo jadi presiden? Don't worry, saya bilang. Tidak ada jaminan ini otomatis Prabowo jadi presiden. Kenapa? Potret yang kita miliki sekarang ini snapshot, bukan moving images. Snapshot itu pemainnya terbatas. Moving images itu banyak supporting aktor, ini segala macam, ada figuran, ada apa, bergerak dinamika. Nah, kalau dinamika ini sudah jalan, ada pemain-pemain baru yang masuk di dalam gelanggang, kita akan lihat perubahan itu nanti. Dicemaskan oleh teman-teman Anda, ini apa dengan kehadiran Prabowo di panggung politik saat ini? Ya, mereka cemas karena bukan rahasia lagi, Prabowo kan punya track record. Ya. Track record itu bagi mereka membuat Prabowo sebenarnya kurang baik menjadi presiden. Tapi itu kan sejumlah tertentu orang, buktinya rakyat tetap melihat Prabowo sebagai calon yang paling favorable, yang favorit. Oke? Jadi saya bilang kepada mereka nggak usah terlalu cemas. Masih panjang perjalanannya. Pertama nanti, apakah dia punya cukup dukungan melewati presidential threshold? Oke? Kalau dia sudah lewati itu, apakah cuma dia yang lewat itu? Kan mungkin banyak jenderal yang lain kan? Dan jenderal itu yang sekarang belum muncul, mungkin juga menjadi tumpuan harapan para pemilih. So, jadi masih panjang perjalanan Prabowo. Sejauh ini Anda melihat bagaimana Prabowo menyikapi tuduhan-tuduhan di masa lalunya itu? Kesan saya dia tidak terlalu tertarik bicara tentang masa lalu. Meskipun saya pernah bilang kepada teman-temannya, dia sulit untuk menghindar. Karena ada hal-hal tertulis yang bisa dijadikan bahan untuk menanyai beliau ya, mengenai soal itu. At the end, Pak Prabowo harus bicara. Harus bicara Harus dan bicara, menyikapi. sebab dia harus menjelaskan itu, ya, karena dia akan ditanya. Orang mengatakan, Sintong ngomong begini, apa sebenarnya yang terjadi Pak Prabowo? Begitu ya. Jadi dia harus bicara soal itu. Yang dinyatakan Mas Taufik betul. Tetapi sebenarnya kalau bicara soal untung, yang untung itu Gerindra loh malah. Saya kasihan nanti Bukan. Gerindra dianggap mencuri, nggak bagus juga